Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsanuddin. Melalui video ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Mas Bekam Putra. Saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan serta kekhilafan. Saya menyadari bahwa tindakan dan kata-kata saya kepada Mas Bekam Putra tidak menunjukkan suatu kebaikan. Maka dari itu, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Mas Bekam Putra serta pemain tim nasional lainnya serta masyarakat sepak bola seluruh Indonesia. Saya menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari. Dengan kerendahan hati saya, sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan biarkan saya menjalani kehidupan saya dengan normal kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persib Bandung dan Bekam Putra terlalu baik. Akhirnya provokator utama muncul juga dan sudah klarifikasi guys. Nah untuk kalian yang dari kemarin ngikutin berita kali ini dan juga sebelumnya kan sudah gua bahas juga di video sebelumnya. Jadi ada dua provokator dari stadion. Kalau misalkan satunya itu kan memang head speech di kolom komentar ya yang fotografer. Kemudian ada juga dua laginya. Ini merupakan provokator utama. Yang satunya anak kecil yang bernama Raka. Dia sudah klarifikasi juga kan, dan juga sudah klarifikasi terlebih dahulu. Kemudian kita masih mencari yang pakai topi yang disinyalir itu merupakan provokator utamanya. Nah dia akhirnya muncul juga, katanya hidupnya sudah mulai tidak tenang guys, dan dia diskors dari perusahaannya, dan sekarang dia akhirnya muncul juga dan klarifikasi minta maaf. Apakah memang klarifikasi minta maaf itu cukup? Menurut gue sih tidak ya. Namun pihak Persib dan juga Bekam Putra itu sudah memaafkan guys. Menurut gue ini benar-benar baik banget. Nah kemudian untuk kalian yang ingin tahu kronologinya, simak video ini baik-baik karena gue akan jelaskan. Jadi sang pelaku ini DM ke Kang Herman Cahyanugraha lewat Instagram ya. Jadi dia itu mengakui kesalahannya. Gue bacakan DM-nya. Nah di sini dia itu berkata, "Assalamualaikum Pak, saya di sini Ihsanuddin, orang yang ada di video-video Bapak. Namanya itu Ihsanuddin guys ya, Ihsanuddin." Nah dia mengatakan, "Salam kenal, sebelumnya mohon maaf atas kegaduhan akhir-akhir ini. Izinkan saya untuk memperbaiki keadaan Pak, mohon bantuannya." Nah setelah dia hidupnya tidak tenang dan tentunya dia mendapatkan, katanya sih dia sudah diskors ya dari perusahaannya. Nah dia itu mulai resah karena ulahnya sendiri. Kemudian dia mengatakan seperti ini, "Saya juga berharap seperti itu Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Semoga Bapak diberi kemudahan dan kerahmatan di hari Jumat yang baik ini. Izin Pak, untuk selanjutnya apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan semua ini Pak? Saya juga ingin ketenangan hidup saya kembali," katanya ya. Bersama keluarga dia sudah mulai tidak tenang. "Mohon bantuannya Pak, insya Allah saya percaya Bapak untuk menjembatani semua." Nah itu adalah chatan dari sang pelaku yaitu provokator dengan Kang Herman ya, dengan Kang Herman. Jadi itu adalah chatannya. Nah kemudian Kang Herman ini memfollow up ke Kang Adi Pratama. Nah dia melaporkan jika Ihsanuddin sudah mengakui kesalahannya dan juga apa yang harus dilakukan gitu guys ya. Nah dari Kang Adi Pratama dia juga suruh keep videonya dan juga langsung menghubungi pihak Bekam Putra. Nah kemudian singkat cerita, Bekam Putra dan juga manajemen Persib itu sudah memaafkan. Apalagi menurut Kang Adi, dan juga ini balasan dari Kang Adi Pratamanya, "Etam sudah melupakan, tidak usah diperpanjang. Yang penting mereka udah minta maaf ke publik," ucapnya. Nah tapi permohonan maaf kepada Bekam Putra saja tidak cukup, dan juga manajemen Persib dan juga Bekamnya menyuruh sang provokator ini, pelaku Ihsanuddin ini, untuk meminta maaf ke publik guys ya. Jadi meminta maaf ke publik dengan cara membuat video, dan kalian sudah melihat videonya di awal video ini ya. Dan kalau misalkan kalian belum lihat atau skip, gua putar lagi videonya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsanuddin. Melalui video ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Mas Bekam Putra. Saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan serta kekhilafan. Saya menyadari bahwa tindakan dan kata-kata saya kepada Mas Bekam Putra tidak menunjukkan suatu kebaikan. Maka dari itu, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Mas Bekam Putra serta pemain tim nasional lainnya serta masyarakat sepak bola seluruh Indonesia. Saya menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari. Dengan kerendahan hati saya, sekali lagi saya memohon maaf
yang sebesar-besarnya, dan biarkan saya menjalani kehidupan saya dengan normal kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah klarifikasi dari sang provokator, yaitu Ihsanuddin, provokator utama bisa gua katakan. Karena kenapa gua katakan dia merupakan provokator utama, karena kalau misalkan si Raka ya, dia itu masih kecil banget kelihatannya, dia hanya ikut-ikutan karena ada provokatornya gitu guys ya. Namun menurut gua masalah ini ya, walaupun memang pihak Beckham Putra dan juga pihak Persib Bandung sudah memaafkan, namun gua sebagai pecinta sepak bola Indonesia dan juga tentunya fans timnas Indonesia, menurut gua sih ini bukan solusi dan juga ini bukan akhir dari permasalahannya ya. Nah, walaupun memang katanya Ihsanuddin itu sudah hidupnya tidak tenang bersama keluarga dan kemudian diskors juga dari perusahaannya, yaitu lu salahin diri lu sendiri gitu. Kemudian ya itulah ya resiko yang lu terima karena sudah menjadi provokator ya, dan juga sebagai penghujat pemain timnas Indonesia gitu. Itu akibat dari tindakan yang lu perbuat gitu guys ya. Nah, kemudian menurut gua ini belum selesai ya. Kita bukan kita sih, khususnya gua ya, masih menuntut ataupun masih mempertanyakan tindakan dari PSSI. Masa iya ini sudah lebih dari 1 minggu loh kejadian ini ya, dan juga ramai banget di kolom komentar, masa PSSI nggak ngeliat? Ya mereka walaupun ngeliat, walaupun katanya mereka ingin mencari sang provokator ini kemudian akan diberi sanksi. Sampai sekarang bahkan provokatornya sampai muncul sendiri ya, dan tindakan dari PSSI itu belum ada guys ya. Harapan gue sih yang nggak diapa-apain gitu, nggak sampai penjara atau yang lainnya, karena memang tidak ada pidana ya pada kejadian ini gitu. Namun menurut gua pihak PSSI gitu, sorry guys ya, pihak PSSI itu harus meniru federasi sepak bola di Inggris terutama dan juga Italia, dimana kalau misalkan ada provokator di dalam stadion, sanksinya itu tidak berat menurut gua ya. Sanksinya langsung diskors saja seumur hidup. Jadi dia itu tidak boleh masuk ke stadion untuk menonton timnas Indonesia. Bukan melarang dia untuk stop mendukung timnas ya. Dia itu harus mendukung timnas sudah dari rumah saja, di TV saja. Jangan sampai lolos ke stadion lagi guys. Karena ini efeknya parah banget ya. Kalau misalkan tidak dikasih efek jera, para provokator-provokator ini tentunya akan muncul provokator-provokator baru gitu guys ya. Nah, dan seperti yang kita tahu, tentunya di masa depan akan ada lagi pemain Persib yang membela timnas Indonesia itu. Pasti ada gitu guys ya. Nah, kalau misalkan provokator-provokator baru ternyata muncul, ya buat apa klarifikasi orang ini gitu. Gue tidak menyalahkan Ihsannya, namun ya dia memang salah, dan kemudian kalau dia tidak diberi efek jera ya dia mungkin tidak dikasih efek jera juga, dia tidak akan mengulangi hal yang sama. Namun takutnya dicontoh oleh provokator-provokator yang lainnya guys ya. Kenapa? Karena memang provokator itu kan sulit untuk sulit untuk diajak berpikir gitu guys ya. Walaupun sudah melihat Ihsanuddin klarifikasi dan juga yang lain-lainnya ya kan, di Indonesia itu seperti itu ya. Klarifikasi sudah dilupakan gitu. Kemudian ada provokator baru, klarifikasi lagi, lupain lagi. Ada provokator baru, klarifikasi lagi, lupain lagi, dan akan terus seperti itu gitu guys ya. Nah, selain efek dari provokatornya sendiri, yang paling kita soroti itu kan efek dari mental para pemainnya gitu guys ya. Kita tahu ini hal buruk banget gitu guys ya. Nah, kita tahu Beckham Putra itu merupakan talenta lokal dan dia merupakan talenta muda lokal Indonesia loh ya, yang bisa nembus ke sulitnya persaingan dengan diaspora atau naturalisasi gitu. Beckham itu ditunjuk oleh John Herman untuk membela timnas. Ketika kita memiliki pride, banyak sekali ketika proses naturalisasi timnas Indonesia di eranya Coach STY itu menimbulkan pro dan kontra, yang mengatakan talenta lokal akan kalah dan juga yang lain-lainnya. Ini adanya Donitri, Rizky Ridho, Beckham Putra, dan Sadil Ramdhani itu merupakan bukti bahwa talenta lokal kita itu masih bisa bersaing gitu guys ya. Nah, ketika ada talenta lokal yang masih bisa bersaing dan di top performance, kalian hujat habis-habisan. Dan menurut gua, jika si provokator ini Ihsanuddin tidak diberikan efek jera, ya pasti akan ada provokator-provokator lainnya gitu guys ya. Domino efeknya itu pasti akan mempengaruhi mental para pemain di kemudian hari pastinya guys ya. Provokator-provokator ini benar-benar harus dikasih efek jera karena dia sudah
menimbulkan kegaduhan. Bahkan Beckham Putra itu adalah menurut gue ya pemain yang paling sabar banget. Kenapa? Karena dia sudah dikritik dan dihujat, dihina dari FIFA Series kemarin. Dia tidak menutup kolom komentar, tidak mengambil sikap, bahkan dia diteriaki anjing di hotel dan juga yang lain-lainnya. Dia tetap diam. Kemudian ketika Ihsanuddin ini memprovokasinya dan juga Raka yang anak kecil itu di stadion, Beckham sampai emosi. Artinya yang dikatakan oleh si provokator Ihsanuddin sama Raka ini benar-benar keterlaluan ya. Orang sesabar Beckham Putra sampai emosi gitu guys ya. Kalian aneh banget cap Beckham sebagai pemain yang tengil gitu guys ya, karena tim kalian dibantai atau dibobol oleh Beckham. Sementara ini Beckham membela timnas Indonesia secara bukan secara tidak langsung. Memang Beckham itu membela kita juga di atas lapangan gitu, membela rakyat Indonesia. Kok yang dibelanya malah menghina, menghujat? Itu kan aneh. Dimana sih pola pikir kalian gitu guys ya. Nah, untuk orang-orang seperti ini, dan gua terserahlah kalian mau bersikap apa mengenai masalah ini. Kemudian Beckham dan juga manajemen Persib sudah memaafkan. Namun gue sebagai orang atau fans timnas Indonesia, sebagai orang yang menonton timnas dan juga tentunya mendukung timnas Indonesia, gue tetap tidak terima dengan klarifikasi ini ya. Gue akan puas atau akan terima jika orang ini diberi efek jera, tidak dipukulin, tidak dipenjara, tidak, cukup diskor saja dari stadion seumur hidup ya. Itu efek jera yang menurut gua pantas ya, masih memanusiakan manusia guys ya. Namun kembali lagi ke Beckham Putra dan juga manajemen Persib yang sudah memaafkan si provokator ini, ya sudah lah. Tapi ini gue mengambil point of view sebagai fans timnas Indonesia dan juga orang Indonesia guys ya, yang ikut sakit hati dengan perlakuan para provokator ini. Dan ketika gue mendengar kabar klarifikasi terus dimaafkan terus selesai, gue rasa tidak terima ya. Gue jujur tidak terima guys. Nah, gimana kalau menurut kalian? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Ada kalian pro atau kontra, ataukah memaafkan? Ya jujur kalau memaafkan kalau gua ya, gua juga memaafkan, tapi memaafkannya tidak belum 100% gitulah ibaratnya ya, karena belum ada efek jera sekalipun. Nah, gimana kalau pendapat kalian? Coba tuliskan di kolom komentar guys. Mungkin untuk video kali ini gua sudahi sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya guys. Terima kasih banyak.